Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 237-6 Kandang 2, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109115215239. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi yaitu tentang sholat Jumat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita belajar seperti mana biasanya ya. Jadi sebelum kita belajar, Bapak ingin menanyakan, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, seperti biasa. Subscribe. Sebelum belajar mengenai kita beramlan. Murniati, Hadir Pak. Rindu Rohayu, Hadir Pak. Habibah, Hadir Pak. Ruci, Hadir Pak. Nurul Aini, Hadir Pak. Mira, Hadir Pak. Bella, Hadir Pak. Salwa. Hadir Pak. Bella, nampaknya semuanya hadir pada hari ini ya. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme dalam tubuh kita, mari kita membawakan sebuah lagu kebangsaan. Bapak minta kepada salah satu anak Bapak untuk maju ke depan memimpin lagu kita pada hari ini. Silakan anak salah satu untuk maju ya. Ayo maju. Kita nyanyi sama-sama. Dan silakan diri yang sedang pas semuanya. Masuk ke hari depan. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu.
Bapak ingin mengulangkan pelajaran kita yang minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Ayo, apa itu? Saya anak soleh. Ya betul. Jadi pelajaran kita minggu lalu itu adalah saya anak soleh. Apakah masih ada yang ingat anak soleh itu seperti apa? Jadi anak yang soleh itu harus nurut apa kata orang tua. Jangan membantah dan melawan kepada orang tua kita. Kita harus berkata baik dan jujur terhadap kedua orang tua kita. Adalah pelajaran kita minggu lalu tentang aku atau saya anak soleh. Kita pada hari ini ialah yang pertama, yaitu peserta didik dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara tentang sholat Jumat dengan baik. Kemudian poin yang kedua, yaitu peserta didik dapat mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Dan poin yang ketiga adalah peserta didik dapat menunjukkan kebiasaan berperilaku saat beribadah dan berserah diri kepada Allah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ini gambar apa ini, anak-anak? Orang sembahyang Jumat. Nah, ini adalah gambar ketika orang sedang sholat Jumat. Nah, ini adalah salah satu gambar orang yang sedang sholat Jumat. Nah, pertanyaan tematik. Jadi Bapak ingin menanyakan ya, kebetulan murid Bapak ini cek kalau tidak apa ya. Jadi ini sebagai kalau mungkin ada kakak atau adik kita yang laki-laki, jadi kita bisa ngasih tahu. Kalau ada orang tuanya yang sedang lagi malas-malasnya sedang sholat Jumat ya, kita bisa memberitahu. Siapakah yang pernah ikut ayah atau kakak laki-lakinya sholat Jumat? Ada? Nah, walaupun yang perempuan tidak mengerjakan sholat Jumat, tapi kita harus sebagai pembelajaran dan pengetahuan kita. Kalau kita sudah nikah nanti, kalau kita punya anak cowok, jadi kita bisa mengarahkan dan menyuruh anak kita itu untuk melakukan sholat Jumat. Yang kedua itu apa yang berbeda antara sholat Jumat dan sholat zuhur? Ada yang tahu? Bedanya sholat Jumat dan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur jumlah rakaatnya berapa? 4. Kalau sholat Jumat rakaatnya berapa? 5. Rakaatnya 2. Itu bedanya. Sholat zuhur dikerjakan di rumah, rakaatnya sebanyak 4. Sedangkan sholat Jumat dikerjakan di masjid dan rakaatnya cuma 2. Yang duanya mana lagi Pak? Mungkin timbul kan pertanyaan di antara anak-anak semua. Jadi yang duanya itu diganti dengan khotbah. Sholat Jumat itu namanya jadi semuanya sama, jumlahnya sebanyak 4. Jadi sholat Jumat itu 2 rakaat dan ditambah dengan khotbah Jumat. Kemudian poin yang ketiga apa tadi? Kenapa ya hanya lelaki yang diwajibkan sholat Jumat? Ada yang tahu? Kenapa laki-laki yang diwajibkan sholat Jumat? Ada yang tahu tidak? Jadi laki-laki itu apa namanya? Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Semua sholat itu wajib ya, tapi kenapa laki-laki harus yang wajib sholat Jumat? Tidak ada yang tahu? Karena laki-laki itu dan perempuan beda ya. Makanya tanggung jawab laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Maka laki-laki itu diwajibkan untuk sholat Jumat. Silakan disimak videonya lebih baik. Ini animasi orang dengan sholat Jumat. Ayo perhatikan baik videonya supaya tidak mengantuk dan pada data semakin menyala bosku.
Ini adalah animasi orang yang meninggal surga. Itu apabila dia meninggal akan masuk ke neraka. Maka yang seperti itu bukan sholat yang saja, tapi semua sholat yang wajib itu akan merasakan akan dapat seperti itu. Sudah bisa pahami? Baiklah, kita Bapak rasa cukup kasihan ya beliau tentang orang meninggalkan selanjutnya. Kemudian apalagi kita masuk ke materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk materi, kita stretching dulu ya. Fokus, silakan kita terfokus. Jadi apa tema kita pada hari ini yaitu tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu dilakukan seminggunya berapa kali? Sekali. Jadi kalau sebulan dilakukan berapa kali? 1 kali 4 berapa? 4. Sebanyak 4 kali. Seminggunya sekali dan sebulannya sebanyak 4 kali. Ini jadi adik beta konsep tentang sholat Jumat, pengertian sholat Jumat, kemudian sholat Jumat, tata cara sholat Jumat, dan keutamaan sholat Jumat. Nah, pengertian sholat Jumat, apakah itu sholat Jumat, Pak? Di sini ada pengertiannya. Sholat Jumat adalah ibadah wajib bagi laki-laki Muslim yang telah balik. Atau balik? Laki-laki yang kalau laki-laki itu pernah bermimpi itu sudah masuk kembali. Kemudian apa lagi? Selain balik, merakam, kemudian mampu melaksanakannya. Ibadah sholat Jumat dilakukan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah. Jadi sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah. Kalau tidak berjamaah dilakukan di rumah itu bukan sholat Jumat, namanya itu sholat zuhur. Kapan waktunya? Yaitu setelah khotib membaca khotbah. Kemudian sholat Jumat. Sholat Jumat wajib bagi laki-laki balik. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan balik itu apa? Laki-laki yang sudah pernah bermimpi. Dikerjakan berdoa dan di masjid dengan 2 rakaat setelah khotbah mengerjakan sholat zuhur. Kemudian tata cara. Jadi tentu dalam apapun yang kita lakukan itu ada tata cara ya. Nah, di sini ada juga tata cara sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat kita harus mandi terlebih dahulu, baru berangkat ke masjid. Kemudian apa lagi? Yaitu memakai pakaian yang bersih. Timbul pertanyaan, Pak, kalau pakaian kita kotor apakah boleh dipakai untuk sholat Jumat? Boleh tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu adalah salah satu syarat wajib ya. Jadi kalau kita kotor, pakaian kita kotor, maka cuma kita sholat dan sholat kita tidak sah. Kemudian apalagi datang lebih awal untuk mendengarkan khutbah. Jadi bagusnya itu sebelum khutbah mulai kita sudah datang ke masjid. Itu apa? Supaya kita mendengar apa yang disampaikan oleh khutib tersebut.
Kemudian sholat 2 rakaat setelah khutbah selesai. Kemudian apa lagi? Keutamaan sholat Jumat. Jadi keutamaan sholat Jumat adalah yaitu menghapus dosa, mendapat pahala besar, dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi selain kita mengerjakan menunaikan yang wajib, kita juga mendapat menghapus dosa besar dan mendapat pahala. Kemudian apa lagi? Itu kesimpulan dari sholat Jumat tersebut, yaitu sholat sunnah memiliki banyak keutamaan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sholat Jumat wajib bagi laki Muslim dan memiliki keutamaan besar. Itu kesimpulan dari sholat tadi. Nah, terima kasih. Mari biasakan melaksanakan sholat Jumat dengan istiqomah. Baiklah anak, materi sudah kita bacakan tentang sholat Jumat tadi. Dapat kita ambil kesimpulan ya. Nanti Bapak akan sebutkan tentang pelajaran. Nah, jadi selanjutnya kita sudah dibagi menjadi 3 kelompok dan duduknya secara berkelompok sesuai dengan belajar berdasarkan asesmen diagnostik, yaitu berdiferensiasi konten. Kemudian peserta didik dibimbing guru mengenai langkah mengerjakan tugas dan menyiapkan alat dan barang yang dibutuhkan. Kemudian guru mengingatkan peserta didik selama kegiatan diskusi langsung harus saling bekerja sama pihak aktif dan pihak teliti saat mengerjakan aktivitas. Nah, sudah sebagai nah, sudah, silakan dikerjakan tugas LCPD-nya ya. Siap. Dibaca Inggris. Oke. Bapak, pada waktu menit ya untuk mengerjakannya. Menit ya waktu untuk mengerjakan tugas LPD tersebut. Sambil berbincang ya, sambil berbincang dan diskusi kecilan tentang tugas LPD tersebut. Nanti Bapak minta salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk depan ya. Ya. Oke, baik. Yang kelompok yang mana? Ya, oke. Nampaknya sudah juga. Kelompok 1. Ya, baik. Nah, nampaknya untuk menambahkan selang kita lagi nampaknya harus tepuk strike lagi ya. Sesuai apa? Jadi kita harus tepuk konsentrasi. Ya, baik. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Dibaca dulu. Orang-orang yang tidak wajib mengerjakan salat Jumat. Terus baca lagi. Perempuan, Terus. anak, orang sakit, orang yang bepergian, Dia apa lagi? orang gila. Dia apa lagi? Syarat
wajib melaksanakan sholat Jumat? Ustaz ya, itu salah satunya. Jadi keterangan dulu. Yang dulu. Jadi Bapak beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanyakan hasil diskusi dari teman kita tadi, kelompok 1. Adakah kelompok 2 yang ingin menanyakan? Ya, silakan. Siapakah orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat? Ya, bagus teman. Ya, silakan duduk kelompok 1. Jadi kita minta kepada kelompok 2 lagi ya untuk apa lagi hasil diskusi tadi. Silakan dibaca. Ayo, maju. Ayo, silakan dipresentasikan hasil diskusi tadi. Sebutkan sunah-sunah sebelum Sholat. salat Jumat. Ini yang bisa di. Mandi, mencukur bulu, menyiapkan baju. Ini apa lagi? Baca terus. Pakai wangi. Wangian. Kemudian apa lagi? Berangkat ke masjid. Sholat. Ya, sunah sholat. Sunah kemudian apa lagi? Membaca doa. Masuk mas. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Terus. Itu dulu. Sahabat. Kelompok 3, adakah yang ingin bertanya kepada kelompok 2 dari hasil diskusi tadi? Silakan. Sebutkan sunah-sunah sebelum sholat Jumat. Apa sunah sebelum sholat Jumat? Apa? Di situ tadi sudah ditulis salah satunya apa? Yaitu mandi. Mandi adalah salah satu sunah sebelum sholat Jumat. Bagus. Silakan duduk kembali. Beri aplaus lagi untuk kelompok 2. Nah, kelompok terakhir. Ya. Urutan sholat Jumat. Azan. Ya. Khutbah pertama. Doa. Khutbah kedua. Iqamah. Sholat berjamaah. Adakah yang ingin bertanya? Kelompok 1, ya silakan. Sebutkan urutan sholat Jumat. Azan. Salah satunya Azan. Ya, bagus. Tangan dulu. Anak-anak. Jadi setelah kalian berdiskusi tadi, maka Bapak jelaskan sedikitnya tentang hasil presentasi hasil karya peserta ini. Jadi semuanya sudah bagus dan sudah memahami pelajaran yang telah Bapak berikan. Kemudian nanti kita ada soal lagi ya. Nah, nanti dikerjakan per kelompok juga ya, seperti yang sebelum ini tadi ya. Mengerti? Mengerti. Bila Bapak akan bagi soalnya ya. Seperti tadi soalnya tidak banyak-banyak ya, 10. Tidak ganda nanti di ek ya. Cuma tinggal di ek seperti kita ujian semester ya. Silakan baca dulu dan dilihat mana yang betul, silakan ditentang, mana yang tidak, ditentang ya. Jadi silakan isi soalnya, waktunya 10 menit. Silakan ya, dibaca dulu, dilihat, diteliti. Ayo, Pak Budi, tugas 10 menit. Ya, silakan kerjakan. Masih.
Ya, semuanya semangat. Sampai menyentuh ya, yuk, berjaga. Waktu masih banyak, 10 menit. Mana yang betul, itu yang isi. Apakah sudah selesai? Ya, bentar, jangan ragu. Baca ya, baca. Anaknya Bapak cepetan nih, jalan terus. Bapak duduk bentar ya. Silakan kerjakan soalnya dulu, baca-baca dulu. Anak-anak, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Sudah lihat? Sudah, Pak. Ada tak yang ingin tanya tentang pelajaran kita tadi? Yang kurang paham? Semuanya paham ya? Kalau sudah paham, silakan dikumpul soal yang Bapak berikan tadi. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Nah, jadi sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kita revisi terlebih dahulu ya. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Itu tentang sholat Jumat. Kemudian, mengapa kita harus wajib sholat Jumat? Karena kita orang Islam. Kemudian apa lagi? Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar negeri ini? Apakah yang dirasakan senang atau biasa saja? Atau gimana? Senang nggak? Nah, alhamdulillah ya. Kita tenang dulu. Anak-anak, jadi kita sudah belajar banyak lebar tadi ya. Jadi sebulan pelajaran kita pada hari ini adalah sholat Jumat itu adalah hukumnya wajib. Kerjakan di masjid secara berjamaah. Kemudian laki-laki yang harus mengerjakan sholat tersebut harus Islam. Masukin kembali ya. Itu adalah kesimpulan tentang sholat Jumat. Untuk yang akan datang kita masih membahas apa lagi ya? Jadi minggu depan kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Teladan Nabi Muhammad SAW mendirikan kota Makkah. Itu pelajaran kita untuk minggu yang minggu akan datang. Insya Allah ya, jika tidak ada halangan, kita akan mempelajari membahas tentang Nabi Muhammad SAW mendirikan kota Makkah. Jadi di sini ada pesan moral. Sholat Jumat adalah ibadah wajib bagi laki-laki Muslim yang telah
berakal dan mampu melaksanakannya, ibadah sholat Jumat dilakukan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah ya. Itu sudah kita tadi. Jadi semuanya sudah paham. Jadi Bapak ulangi sekali lagi. Kesimpulannya adalah sholat Jumat itu wajib hukumnya bagi laki-laki, najis, sholat balik dan berhak. Gimana dikerjakannya? Itu di cara berjamaah. Itu inti dari kitab. Ya silakan bukunya dikumpul dulu, ditutup. Jadi Pak rasa cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, assalamualaikum, kita tepuk ulang dulu ya, striking, tepuk ulang ya. Bisa? Bisa. Oke. Silakan tepuk ulang. Salam Mas. Duduk rapi. Jaga doa. Let's go. Ya, jika ada penyampaian-penyampaian lepas yang berkenan, mohon maaf ya. Manusia itu adalah tempatnya ya salah, tempat tutup. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.